Di video ini, kita akan membahas menu status pengelolaan pemesanan. Di stok 2, pengelolaan pemesanan. Di menu ini, Anda dapat memproses pemesanan dengan membuat ID pesanan dan menjalankan tiap langkah proses yang sebelumnya diatur pada menu proses pengelolaan pemesanan dan melihat setiap status perkembangannya. Klik tombol baru di bagian bawah, masukkan ID yang sesuai yang Anda inginkan. Atau jika Anda memiliki kode khusus untuk penomoran, Anda juga dapat membuat kode secara otomatis. Klik tombol function di sisi kanan kolom, kemudian klik pada pengaturan nomor otomatis. Di sini Anda dapat memilih apakah mengatur secara manual atau membuat nomor otomatis. Untuk nomor otomatis, Anda tidak dapat memodifikasinya. Dan jika Anda memilih atur secara manual, Anda dapat memilih opsi berdasarkan tombol atau menu pembuka. Dan di metode kreasi, Anda dapat memilih kriteria untuk penomoran. Arahkan pada kolom terkait dan klik tambahkan. Dan berdasarkan kriteria, program akan secara otomatis membuat kode setiap kali Anda mendaftarkan nomor ID baru. Dan Anda juga dapat klik function dan klik periksa untuk mengecek apakah kode tersebut duplikat. Dan masukkan nama pesanan ID. Dan di bagian proses, di sini Anda dapat memilih proses dari yang sebelumnya diatur di menu proses pengelolaan pemesanan. Jika Anda ke menu proses pengelolaan pemesanan, Anda dapat mendaftarkan langkah proses yang Anda inginkan di sini. Dan Anda dapat memilih tanggal untuk pesanan ID-nya. Anda juga dapat melampirkan file jika diperlukan. Kemudian klik simpan. Dan setelahnya, pada layar, rangkaian proses yang telah diatur akan muncul. Anda dapat mulai mengisi dari sisi kiri. Contohnya untuk proses retail, langkah prosesnya adalah pesanan penjualan, pesanan pembelian, pembelian baru, dan penjualan. Dan dimulai dari pesanan penjualan, klik tombol pensil di sisi kanan menu. Masukkan data yang diperlukan. Dan mohon diingat, meskipun Anda mengisi lewat layar input di stok 2 pengelolaan pemesanan ini sama dengan mengisi di menu pesanan penjualan di stok 1. Dan jika Anda klik simpan, maka slip ini juga akan terdaftar di pesanan penjualan. Dan setelah Anda memasukkan slip, nomor dalam kurung akan menunjukkan angka 1 dan berubah warnanya. Angka ini menunjukkan jumlah slip yang terhubung dengan ID pesanan ini. Anda dapat klik pada menu dan klik tombol lihat untuk mengecek slip yang terhubung. Dan slip yang barusan Anda masukkan akan tampil, dan jika Anda ingin memasukkan pesanan penjualan lainnya dengan ID nomor yang sama, Anda dapat klik pada tombol pensil lagi dan menginput slip baru. Dan Anda juga dapat menarik link pesanan penjualan yang ada dengan klik pada tombol link. Anda dapat pilih pada slip, kemudian klik terapkan. Dan angka dalam kurung akan berubah menjadi 2. Yang artinya terdapat 2 slip yang terhubung. Dan setelah menginput langkah 1, Anda dapat melihat kotak di langkah 2 dan 4. Warnanya berubah. Ini artinya Anda dapat menginput slip pada langkah 2 dan langkah 4 langsung, karena kedua langkah ini menarik dari pesanan penjualan, yaitu langkah 1. Dan jika pesanan penjualan sudah selesai diproses, Anda dapat klik pada kotak langkah 1 dan klik selesai.
Dan notifikasi akan muncul pada PIC yang telah diatur sebelumnya di proses pengelolaan pemesanan. Dan jika Anda klik selesai, kotak akan berwarna abu-abu yang artinya tidak dapat diedit. Dan Anda dapat klik lagi pada kotak dan klik pada batalkan selesai. Selanjutnya ke langkah berikutnya, yaitu PO atau pesanan pembelian. Klik pada gambar pensil lagi dan masukkan data pesanan pembelian. Dan data yang sebelumnya dimasukkan di langkah 1 akan ditarik secara otomatis. Anda hanya perlu memasukkan data lainnya seperti vendor dan harga jika terdapat perbedaan. Dan alasan mengapa data ini otomatis muncul adalah di proses pengelolaan pemesanan, untuk langkah kedua, disetting untuk otomatis menarik dari langkah 1, yaitu pesanan pembelian. Dan untuk lebih detail, Anda dapat menggunakan menu pengelolaan saldo, dan Anda dapat merujuk pada video berikutnya untuk pengelolaan saldo ini. Dan kemudian di layar input, Anda dapat mengatur kolom apa saja yang otomatis ditarik nilainya dengan cara klik pilihan pusat peta. Di sini Anda dapat menghubungkan pemetaan dari menu pesanan penjualan ke pesanan pembelian dan mengatur kolom mana yang akan menarik data. Dan masukkan datanya. Dan Anda juga dapat langsung membuat slip yang Anda input ini selesai statusnya dengan cara klik centang di bagian bawah, kemudian klik simpan. Dan slip akan berwarna abu-abu. Dan jika Anda klik simpan, kotak langkah ketiga yaitu pembelian akan otomatis menyala. Dan lanjutkan untuk langkah berikutnya yaitu pembelian, klik pada ikon pensil di sisi kanan kotak. Dan Anda juga dapat langsung menjadikan statusnya selesai, kemudian klik simpan. Dan sebelum melanjutkan ke langkah terakhir, Anda dapat melihat di pojok kanan terdapat tombol detail. Di sini Anda dapat melihat ringkasan dari tiap langkah proses yang diisi. Atau Anda juga dapat klik pada tombol lihat detail di bagian bawah dan melihat detail pemesanan. Di kolom langkah 1, Anda dapat melihat jumlah yang dimasukkan dan status perkembangannya, apakah selesai atau dalam proses. Dan di bagian langkah 2 akan menampilkan data menu yang sebelumnya ditarik. Dan juga status perkembangannya, apakah selesai atau dalam proses. Dan di bagian bawah terdapat 3 buah kolom. Jumlah standar, jumlah yang dimasukkan, dan saldo. Jumlah standar merujuk pada jumlah yang diinput pada pesanan penjualan atau langkah sebelumnya. Dan jumlah yang dimasukkan merujuk pada jumlah aktual yang Anda masukkan di slip pesanan pembelian. Dan saldo akan menunjukkan selisihnya jika ada. Dan Anda dapat melihat hal yang sama untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah terakhir, statusnya masih dalam proses. Dan jumlah yang dimasukkan juga masih 0 karena belum ada slip yang dimasukkan. Dan sebagai tambahan untuk informasi jumlah, Anda dapat klik cari di bagian atas untuk mencari berdasarkan jumlah saldo atau saldo total, untuk melihat jumlah nilai, dan mohon diingat jika minimal salah satu langkah proses telah selesai, ID pesanan tidak dapat dihapus. Anda harus membatalkan slip yang selesai terlebih dahulu semuanya, dan kemudian baru bisa menghapusnya. Dan meskipun Anda menghapus ID pesanan, slip yang terhubung yang sudah dibuat sebelumnya tidak akan terhapus. Jadi Anda harus ke menu stok terkait dan menghapus slipnya. Dan langkah terakhir, klik pada lambang pensil dan data dari
Langkah yang ditarik adalah langkah dari pesanan penjualan. Seperti yang diatur, maka ini akan otomatis menarik dari pesanan penjualan. Dan Anda dapat mengubah status perkembangannya menjadi selesai. Kemudian klik simpan. Dan proses langkah untuk ID yang terkait sudah selesai.